Semuanya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar saudara tentang apa yang tadi kita nyanyikan. Tadi kita nyanyikan jaminan anugerah, jamin kami di lembah penentuan. Karena hari-hari ini saudara, hanya itulah yang bisa membawa kita untuk kita bisa bertahan sampai garis akhir. Jaminan artinya adalah kepastian saudara. Sama seperti kalau kita mengasuransikan raga ini, badan ini kepada perusahaan asuransi. Otomatis itu akan menjamin kita, ya kan, kita bayar preminya setiap bulan, nanti suatu saat kita ini akan diasuransi penuh oleh pihak asuransi. Itu jaminan yang diberikan kepada tubuh kita. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti butuh yang namanya yang pasti-pasti, bukan yang abal-abal, bukan yang abu-abu. Setiap manusia pasti perlu yang namanya kepastian, benar? Kepastian hidup, kepastian bahwa Tuhan akan menggenapkan firman-Nya dalam hidup setiap kita. Kita perlu yang namanya kepastian dalam hidup setiap kita. Dan pagi ini saudara, tentang jaminan. Saya percaya Tuhan dengan kuasa-Nya akan menjamin kita sampai Dia datang yang kedua kali. Amin. Dan pagi ini kita akan belajar 3 poin saudara. Jaminan apa saja yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Yang pertama kita akan buka dari 1 Yohanes 1 pasal yang ke-9 saudara. 1 Yohanes 1 pasal yang ke-9. Berkata seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dikatakan ketika kita mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan adalah setia dan adil dan Ia akan mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama saudara, ada jaminan pengampunan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan yang adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni setiap anak-anaknya. Berapa kali kita jatuh dalam dosa, bertobat, jatuh lagi, Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk hidup kita. Itu contoh yang namanya pengampunan, jaminan pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni, ya mungkin kita gak tahu apa yang terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi satu hal, Tuhan mengajarkan tentang kasih, Tuhan mengajarkan tentang cinta, dan Tuhan menyatakan dan membuktikan lewat apa? Lewat pengampunannya untuk setiap hidup kita, saudara. Berapa kali kita mungkin mengecewakan Tuhan, kita menduakan hati Tuhan, tanpa sadar kita menduakan hatinya. Tapi Tuhan tetap dengan tangan terbuka membawa kita atau menyambut kita masuk dalam hadirat-Nya. Dan pagi ini saudara, ayo mari sadari betul bahwa Tuhan yang menjamin kita, memberikan pengampunan dalam hidup setiap kita. Jangan pernah kita malu untuk mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Toh kita nggak ngaku pun Tuhan tuh tahu, ya kan? Kita mau diam 1000 bahasa, mau mulut ini digembok sekalipun, Tuhan tuh tahu apa yang kita perbuat. Tuhan cuma butuh, nak, sini datang. Bilang sama aku, jujur. Maka aku akan mengampuni engkau. Jangan jadi setiap anak Tuhan yang ngakuin kesalahan, tapi tetap bengkeng, tetap tidak mengakui, dan tetap berpegang pada pendirian diri sendiri. Tuhan pengen anak-anaknya, kita semua ini jujur mengakui. Karena toh Tuhan akan mengampuni setiap kita. Ayatnya udah ada kan, ketika kita mengaku dosa, Tuhan adalah setia dan adil. Dan Ia akan mengampuni. Kita datang mengaku Tuhan, maaf Tuhan hari ini aku bikin kesalahan. Hari ini aku berbuat kesalahan, maafin aku Tuhan. Toh Tuhan akan mengampuni setiap kita. Itu jaminan yang pertama, yaitu jaminan pengampunan. Yang saya dapat hari-hari ini bahwa Tuhan akan selalu mengampuni hidup setiap kita.
Asalkan di saat pertobatan kita benar-benar tulus dari hati kita. Lalu yang kedua, saudara, kita akan buka dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua adalah bicara tentang Tuhan akan menjamin kita untuk kita bisa mendapatkan kemenangan dalam hidup setiap kita, saudara. Semua orang pasti kalau ditanya, kamu mau menang atau mau kalah? Pasti jawabnya pasti mau menang. Dan setiap apapun yang kita alamin hari-hari ini, setiap badai, setiap proses, setiap penderitaan, setiap beban, percaya ujungnya adalah kemenangan yang akan kita dapat. Amin. Karena Tuhan berkata, apapun pencobaan kamu itu gak akan melebihi batas kekuatan kita. Dikatakan kembali, sebab Allah setia dan akan memberikan kita jalan keluar. Tadi dikatakan di poin yang pertama, sebab Allah setia dan adil dan Dia akan mengampuni kita. Lalu yang kedua, sebab Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kita dan Ia akan memberikan kita jalan keluar dan kita dapat menanggungnya. Percaya adalah sebuah hal yang mungkin gampang dikatakan, tetapi mungkin di saat kita melakukannya banyak sekali godaan demi godaan untuk kita percaya kepada yang namanya proses hidup kita. Dikatakan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Firman-Nya sudah ada, ayatnya sudah ada, bahwa apapun yang kita alamin hari-hari ini, saudara, kita lagi dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan berkata, Dia akan membawa kita kepada jalan keluar. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan menjamin kemenangan untuk setiap kita. Tuhan menjamin jalan keluar. Tuhan menjamin kemenangan yang besar untuk setiap kita. Asalkan, saudara, poin yang pertama dilakukan, mengaku dosa kita. Lalu yang kedua, percaya bahwa apapun badai kita, Tuhan menyertai kita. Kita selalu berkata Allah Immanuel, Allah Immanuel. Di dalil juga dideklarasi Tuhan menyertai setiap kita. Itu benar, saudara. Setiap deklarasi, setiap firman itu adalah hal yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Apa yang kita ucapkan, itulah yang akan kita terima. Apa yang kita deklarasikan, itulah yang akan terjadi. Amin. Dan saya percaya hari-hari ini, ayo terus berkatakan firman Tuhan. Bahwa Tuhan Kau yang akan menjamin kemenangan dalam hidup kami. Maka saya percaya badai hidup pun tidak akan membuat kami terjatuh. Tetapi ada kekuatan yang menopang kami. Dan ada Tuhan yang membawa kami kepada jalan keluar. Mari yang kedua, saudara, percaya jaminan kemenangan ada dalam hidup setiap kita. Amin. Kita akan melihat waktunya Tuhan membawa kemenangan dalam hidup setiap kita. Asalkan kita tetap percaya Tuhan setia dan adil. Lalu yang ketiga, saudara, kita akan sama-sama buka dari 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Ini yang hari-hari ini mungkin banyak orang berdoa akan hal ini. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saya ulang sekali lagi ayat 12. Barang siapa memiliki Tuhan dalam hidupnya, maka ia akan memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya, maka ia tidak memiliki
hidup. Hari-hari ini saudara, banyak orang berdoa tentang keselamatan, banyak orang berdoa tentang perlindungan. Karena inilah jaminan yang akan Tuhan berikan kepada setiap anak-anak yang setia, yaitu jaminan keselamatan saudara. Kita sama-sama tahu beberapa waktu lalu di saat COVID semakin menggila, banyak orang yang harus pulang. Tapi Tuhan tetap pada pendiriannya, memberikan jaminan pada setiap kita di tempat ini. Amin. Kita masih boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu buktinya bahwa Tuhan menjamin setiap kita. Jaminan keselamatan. Itu yang akan Tuhan berikan sampai kita nanti diangkat di awan-awan. Keselamatan itu mahal saudara. Kita nggak bisa membeli keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Asalkan saudara, kita tetap menjadi pelaksana-pelaksana akan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjamin kita sampai pada kesudahannya. Jaminan keselamatan Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Asalkan kita lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Menjadi pelaku firman. Saya sering ngomong menjadi pelaku firman. Ayo kita lakukan akan hal itu. Bukan cuma sekedar kita membaca atau kita menerima. Tapi kerjakan akan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah kasih kesempatan lewat waktu yang dikasih dalam hidup setiap kita selama 24 jam. Apa yang bisa kita perbuat selama 24 jam ini? Tuhan memberikan kita jaminan, Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan kasih kita kehidupan, kasih kita nafas kehidupan. Itu adalah bukti Tuhan menjamin setiap kita saudara. Dan hari ini, mari kita mau pilih jaminan yang berasal dari Allah Bapa, atau kita mau pilih jaminan yang mungkin dunia tawarkan dalam hidup kita hari-hari ini. Saya percaya hari ini saudara, kita sama-sama sedang berjuang, sedang berlomba untuk kita bisa terus berlari sampai garis akhir. Karena saya percaya setiap kita punya perlombaannya masing-masing dalam hidup kita. Dan seberapa kuat, seberapa jauh kita hari-hari ini dalam perlombaan kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara, hari ini Tuhan menjamin kita, keluarga kita, bahkan semua apa yang kita punya, Tuhan yang jamin. Asalkan kita melekat dan menjadi pelaku firman. Saya percaya saudara, hari-hari ke depan mungkin kita sudah mendengar bahwa ada virus yang baru yang sedang mulai menyebar. Tapi kita sama-sama percaya dengan kuasa dan jaminan darah anak domba, kita akan dilindungi. Amin. Mari saudara pagi ini percaya Tuhan yang menjamin kita, Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, dan Tuhan yang akan membawa kita sampai garis akhir. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Yang dijanjikan, ya. Sesuatu hal yang dijanjikan untuk mendapatkan suatu jaminan. Saudara, kalau yang berjanji itu manusia, itu masih ada sekian persen kemungkinan diingkari. Orang kalau bikin perjanjian di notaris, ya, mereka sudah tanda tangan, mereka sudah ngadep secara hukum, mereka itu sudah terikat bahwa orang ini dijamin, saling menjamin satu dengan yang lain. Tapi masih ada celahnya bahwa masih banyak sekali yang mengingkari apa yang dijamin. Nah, yang memberikan jaminan itu banyak yang mengingkari. Tapi satu perkara, kalau yang jamin adalah Yesus Kristus Tuhan yang berani menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya, percayalah bahwa jaminannya itu ya dan amin. Salah satu tadi disampaikan dalam 1 Korintus tadi yang mengatakan Tuhan pasti memberikan jalan
keluar. Ya. Jadi dalam menghadapi apapun, percayalah bahwa Tuhan pasti membuat jalan keluar buat saudara dan saya. Dalam menghadapi apapun pasti ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk jaminan-Mu. Ada kepastian di dalam Engkau Tuhan. Manusia seringkali tidak bisa memberikan kepastian buat kami. Tetapi satu perkara kami tahu, bahwa kalau yang menjamin Engkau, pasti ada jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyembahan dan pujian kami selama 1 jam. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami percaya Engkau pasti buat jalan keluar. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat apa yang tadi disampaikan, bahwa ada varian baru untuk masalah musibah pandemi ini. Tetapi kami sangat percaya Engkau akan memberikan jalan keluar buat kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang minta jaminan daripada-Mu. Dan kami percaya jaminan-Mu adalah sempurna. Engkau buat kami kekuatan kesehatan, punya daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Sehingga kami terluput daripada semua pandemi yang ada saat ini. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di dalam menghadapi pandemi ini, kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang akan pegang kendali atas bangsa kami. Sehingga kami terlepas daripada semua malapetaka yang terjadi. Kami tetap berdoa Tuhan untuk cuaca saat-saat ini. Untuk banjir yang terjadi di daerah-daerah. Kami berdoa saat ini Tuhan. Engkau tetap pegang kendali. Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan masa depan kami satu persatu ke dalam tangan-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang akan menolong masa depan daripada kami. Masa depan daripada bangsa kami. Sehingga pemulihan akan terjadi buat bangsa kami. Perekonomian akan pulih kembali. Pariwisata akan pulih kembali. Semua keadaan di bangsa kami akan mengalami perbaikan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal dari Tuhan turun atas hidup kami. Pengurapan di mata kami, pengurapan di telinga kami, dan pengurapan di bibir mulut kami akan membuat perjalanan kami, penglihatan kami, pendengaran kami, dan perkataan kami sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus. Buat hati kami tetap melekat kepada-Mu ya Tuhan. Dan buat kami ini tetap percaya. Semua roh keraguan-raguan, semua roh ketidakpercayaan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengolesi tangan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau. Kami akan mengalami kelimpahan. Kami akan mengalami pimpinan. Kami akan mengalami berkat yang Kau siapkan buat kami. Dan biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Hari demi hari kami mau berjalan bersama-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami.
dan jangan tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.